Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, pada hari ini kita bercakap tentang meruntuhkan tembok. Kalau kita melihat dalam pembacaan kita sebentar tadi, kita melihat Yesus bercakap dengan seorang perempuan Samaria. Dan waktu itu murid-murid Tuhan Yesus pergi untuk membeli makanan di kota yang lain. Tetapi apabila mereka kembali, mereka melihat Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria itu. Lalu firman Tuhan mengatakan, mereka pun heran. Karena orang Yahudi dan orang Samaria itu sebenarnya tidak boleh bergaul, tidak boleh bercerita antara satu sama yang lain. Karena ada permusuhan di antara kedua bangsa ini. Tetapi Yesus mengatakan dalam ayat yang ke-34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Yesus memberi dirinya sebagai teladan ketaatan dalam melakukan dan menyelesaikan kehendak Bapa yang mengutus Dia masuk ke dalam dunia. Jadi mentaati kehendak Bapa itu bagi Yesus sangat penting, sangat utama, sehingga dia mengatakan melakukan dan menyelesaikan pekerjaan Bapa itu seperti makanan bagi Tuhan Yesus. Apakah ya kehendak Bapa itu yang menyuruh Yesus datang ke dalam dunia ini, yang mengutus Yesus ke dalam dunia ini, yaitu Yesus memenangkan jiwa-jiwa yang tersesat. Inilah misi Yesus. Sehingga Yesus mengatakan, pandanglah, lihatlah di sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang sedang menguning dan matang, siap untuk dituai. Jadi saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, dalam Roma pasal 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Paulus, dia mempunyai keyakinan yang pasti bahwa Injil itu adalah Injil yang menyelamatkan. Injil yang adalah kekuatan Allah menyelamatkan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak peduli sama ada dia itu orang Yahudi maupun orang lain. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Injil adalah kekuatan Allah yang telah menyelamatkan perempuan Samaria itu dan juga penduduk Samaria. Demikian juga pada hari ini saya percaya kita sebagai murid Kristus, kita harus memberitakan Injil, karena Injil adalah amanat Tuhan Yesus kepada pengikut-pengikutnya. Injil boleh menyelamatkan orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi semasa kita mau memberitakan Injil, ada tembok-tembok penghalang yang harus kita runtuhkan terlebih dahulu. Barulah orang yang mendengar Injil itu boleh percaya dan menerima Injil daripada Tuhan. Apakah tembok-tembok itu? Kita akan melihatnya dan belajar bersama-sama. Ada 3 tembok. Tembok yang pertama, tembok perseteruan. Dalam ayat 7 dan 9, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini tembok yang harus diruntuhkan. Ketika Yesus datang kepada perempuan Samaria itu, dia minta air. Perempuan Samaria itu heran. Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Kemudian dijelaskan bahwa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kalau kita melihat dalam perjanjian lama, ini sejarah perseteruan yang agak panjang sebenarnya. Dalam 2 Raja-Raja ayat 17 dan 24 saya bacakan. Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat,
dari Sefarwaim, lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria menggantikan orang Israel. Maka orang-orang itu pun menduduki Samaria dan diam di kota-kotanya. Jadi kenapa orang Israel, kenapa orang Yahudi menolak orang Samaria? Karena dari sejarahnya apabila kerajaan Israel itu diserang oleh Raja Asyur, dia membawa penduduk kota Samaria, kemudian menggantikan penduduk itu dengan orang-orang atau bangsa-bangsa dari Babel. Ada 4 suku yang disebutkan di sini menggantikan atau menduduki kota-kota Samaria. Jadi ini harus dikata yang lain, mereka ini tidak ada perkaitan pertalian darah. Mereka ini bangsa asing yang masuk ke tanah Samaria. Jadi antara orang Yahudi, orang Samaria, orang Yahudi tidak menganggap mereka ini saudara, tidak menganggap mereka ini sebangsa, karena ternyata dari nenek moyang mereka itu dari negara luar yang dibawa masuk ke Samaria. Kemudian dalam Ezra mencatatkan apabila orang Yahuda, orang Benyamin, ini orang-orang yang pulang dari pembuangan, mereka ini mau membangun semula bait Tuhan. Lalu orang-orang Samaria ini datang kepada Zarubabel, para pemimpin kaum, keluarga, dan berkata kepada mereka supaya mereka diizinkan untuk turut bersama-sama membangun bait suci. Dan mereka mengatakan, kami pun berbakti kepada Allahmu. Dan mereka juga mengatakan bahwa pada masa yang lalu mereka mempersembahkan korban kepada Allah. Sejak zaman Esarhadon, Raja Asyur yang memindahkan mereka ke Samaria. Tetapi orang Yahudi, orang Israel tidak mengizinkan. Karena dikatakan ketika lawan orang Yahuda dan Benyamin mendengar. Lawan artinya musuh, ketika orang Samaria mendengar, orang Samaria itu dianggap sebagai lawan atau sebagai musuh. Kemudian Nehemia, dalam kitab Nehemia, apabila Nehemia kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali tembok yang runtuh, ada seorang namanya Sanballat. Dia mengejek-ejek orang Yahudi. Dan dia berkata itu di hadapan saudara-saudaranya, dan juga dikatakan di sini ada tentara Samaria. Jadi Sanballat, dia bukan orang Samaria, tetapi bersama dengan dia yang menyokong dia itu tentara Samaria, orang-orang Samaria. Jadi kita melihat di sini bahwa dalam sejarah yang panjang itu orang Yahudi tidak menganggap orang Samaria itu sebagai saudara mereka. Mereka menganggap ini orang asing yang datang menetap di Samaria. Sehingga pada zaman Yesus sekalipun orang Yahudi itu tidak dibenarkan bersahabat dengan orang Samaria. Mereka itu dilarang bergaul, makan, dan tinggal bersama-sama dengan orang Samaria. Karena perbuatan itu dianggap menajiskan kesucian orang Yahudi. Tadi boleh lihat ya betapa permusuhan itu begitu dalam. Tetapi apa yang terjadi? Yesus masuk ke kota Samaria. Dia bercakap dengan perempuan Samaria. Bahkan dia bercakap dengan penduduk kota Samaria. Sehingga perbuatan Tuhan Yesus itu, tindakan Tuhan Yesus itu memecah tradisi orang Yahudi yang bersikap memusuhi orang Samaria. Yesus pecahkan itu. Kalau bangsanya sendiri tidak mau bergaul karena itu menajiskan, tetapi Yesus memecahkan tradisi itu sendiri. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dalam hal memberitakan firman Tuhan, kita tidak dapat memberitakan firman Tuhan kalau orang yang kita beritakan itu, yang ingin kita mau ceritakan Yesus kepada orang itu, kita anggap dia
sebagai musuh kita. Mungkin musuh itu dalam kategori orang ini orang asing, tidak sebangsa. Jadi buat apa saya mau bercakap-cakap atau menceritakan Yesus kepada orang asing ini? Atau mungkin orang itu yang kita anggap musuh, orang yang berlainan kepercayaan, berlainan agama. Ya, masing-masinglah urus agama masing-masing. Mungkin ada pikiran seperti itu. Atau kita menganggap jiran tetangga kita ini musuh kita. Kenapa? Karena jiran tetangga kita ini selalu menimbulkan keributan, menimbulkan gangguan. Selalu kita dengar dia bergosip tentang diri kita, keluarga kita. Mungkin boleh terjadi seperti begitu sehingga hubungan kita dengan jiran tetangga kita tidak baik. Kita anggap mereka sebagai musuh. Bagaimana kita mau memberitakan Injil kalau kita menganggap mereka musuh kita? Mungkin juga itu berlaku di tempat kerja, ada rekan sekerja, ataupun mungkin bagi pelajar di sekolah. Ada orang yang kita anggap musuh karena orang-orang itu memusuhi kita. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, susah kita mau memberitakan Injil, susah kita mau mengungsikan Kristus kepada mereka kalau permusuhan ini tidak diruntuhkan. Tetapi dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, ini Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan Yesus. Apabila Yesus naik, Roh Kudus Tuhan akan dicurahkan, dan apabila mereka dipenuhi oleh Roh Kudus itu, mereka akan diperlengkapi menjadi saksi Kristus. Di mana mereka menjadi saksi Kristus? Bermula di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan dengar baik-baik, Samaria. Ini Samaria, orang yang dianggap musuh orang Yahudi. Tetapi Yesus apabila dia menjadikan murid-muridnya itu sebagai saksinya, kemana tempat yang Yesus suruh mereka untuk memberitakan Injil? Ke Samaria. Tempat di mana mereka tidak boleh bergaul, di mana mereka tidak boleh bersekutu dengan orang-orang Samaria karena dianggap musuh dan itu boleh mencemarkan kesucian mereka. Tetapi Yesus mengatakan ke Samaria juga mereka harus menjadi saksi Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 13 hingga 16. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dalam matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi apa yang dikatakan oleh Paulus di sini, salib Kristus, di mana Yesus mati mencurahkan darahnya, tembok permusuhan, tembok perseteruan antara orang Yahudi, orang Israel, dan orang bukan Yahudi, termasuklah orang Samaria itu diruntuhkan. Dan melalui salib Kristus, melalui darah Yesus, melalui Yesus sendiri, mereka diperdamaikan. Sehingga mereka bukan lagi menjadi dua pihak yang berlainan, tetapi mereka disatukan di dalam manusia baru dalam dirinya atau dalam diri Yesus Kristus. Saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, coba perhatikan di kiri kananmu.
Apa bangsa orang yang duduk di sebelah kiri kananmu? Mungkin ada sama suku, tetapi mungkin juga yang duduk di sini ada yang berlainan suku. Kenapa kita boleh bersama-sama di gereja? Walaupun kita berlainan suku, tapi kenapa kita boleh bersama-sama dalam gereja Tuhan? Kenapa kita boleh menyembah Tuhan yang satu? Kalau dahulu pada zaman Tuhan Yesus, orang Yahudi tidak boleh bergaul, tidak boleh bersekutu dengan orang Samaria. Jadi mungkin orang Samaria itu orang yang tidak sebangsa denganmu. Tetapi hari ini kita boleh bersama-sama. Kenapa? Karena salib Kristus melenyapkan perseteruan itu. Perempuan Samaria ini bersikap resis sebenarnya. Kamu orang Yahudi, saya orang Samaria. Tetapi dalam Yesus perseteruan itu diruntuhkan. Dan apabila perseteruan itu diruntuhkan, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, itu tidak menghalang kita untuk pilih bangsa mana yang kita mau mengungsikan Yesus. Bangsa mana kita mau bersaksi Yesus kepada mereka. Tidak peduli. Siapa sahaja. Mungkin juga orang yang pernah melukai hatimu. Mungkin juga orang yang pernah menyakiti hatimu. Kita memberitakan Injil. Kita menyampaikan kesaksian Yesus kepada orang itu. Kenapa? Karena mereka juga perlu Tuhan Yesus. Dan salib Kristus itu sudah melenyapkan perseteruan. Semasa Perang Dunia Pertama yang berlangsung pada 1914 hingga 1918, Perang Dunia Pertama. Askar British dan Perancis mereka berperang melawan askar Jerman. Dan dalam peperangan itu dianggarkan 16.000 orang. 16 juta, bukan ribu. 16 juta orang terkorban. Jadi masing-masing membuat parit yang dalam. Sama ada askar British dan Perancis dan juga askar Jerman. Masing-masing membuat parit yang dalam. Mereka bersembunyi di sana dan mereka ini saling tembak menembak antara satu sama yang lain. Dan di tempat di tengah-tengah ini penuh dengan mayat. Pada malam sebelum Christmas, 24 malam, 24 hari bulan sebelum Christmas pada tahun 1914 ada suatu kejadian yang ajaib terjadi. Ada seorang Jerman, tiba-tiba dia dari tempat persembunyian itu dia naik. Sebenarnya tindakannya itu agak berbahaya, boleh ditembak. Dan apabila dia berdiri di sana, apa yang dia lakukan? Dalam bahasa Jerman dia menyanyikan Malam Kudus Sunyi Senyap. Jadi askar British dan Prancis apabila mendengar itu mereka heran. Lalu satu persatu mulai naik. Sehingga mereka saling bertentang muka, bergilir-gilir, mereka menyanyikan lagu Malam Kudus Sunyi Senyap. Tidak ada tembakan. Dan mereka mulai bersalaman, ada yang tepuk bahu. Dan apa yang terjadi? Mereka masing-masing ambil mayat kawan mereka yang terkorban, masing-masing bawa ke suatu tempat untuk dikuburkan. Kemudian mereka bertukar-tukar hadiah. Mereka memberi kek, memberi coklat, biskut, memberi daging lembu dan daging babi dalam tin, dan sebagainya. Dan mereka juga sempat bermain bola sepak. Boleh bayangkan ya, ini dalam peperangan serius. Ada peluang, ada kesempatan tembak untuk bunuh musuhnya. Tetapi ini kejadian yang terjadi. Mereka dalam permusuhan itu, gara-gara malam kudus, sunyi senyap,
Karena mereka ingat Christmas sudah menjelang tiba. Untuk seketika mereka mengadakan gencatan senjata. Jadi saudara-saudari dalam Tuhan Yesus, sesuatu yang tidak mungkin berlaku dalam peperangan. Tetapi Christmas, kelahiran Yesus sebagai Raja Damai, Raja Penyelamat dunia, itu mempersatukan kedua belah pihak untuk berdamai seketika. Kemudian selepas itu mereka sambung bertempur. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini mari kita memberitakan Yesus. Tidak peduli siapa orang itu, apa latar belakangnya. Mungkin juga ada punya menyakiti hati kita, tidak peduli. Kita harus memberitakan Injil Kristus. Tembok permusuhan itu yang menghalang kita daripada mengongsikan kasih Kristus itu harus diruntuhkan. Kedua, tembok perbezaan. Dalam ayat 20 hingga 24, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu berkata bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ada perbezaan pendapat. Perempuan Samaria ini mengatakan, orang Samaria menganggap penyembahan itu di gunung ini. Gunung itu dimaksudkan itu gunung Gerizim yang ada di Samaria. Tetapi ada yang mengatakan, tetapi orang Yahudi, kamu orang Yahudi menganggap penyembahan itu di Yerusalem. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, perbezaan pendapat. Kalau kita menginjil, kalau kita memberitakan Yesus, pasti ada perbezaan pendapat. Orang yang berbeza pendapat itu tidak mungkin menerima pemberitaan Injil. Tembok perbezaan itu harus disingkirkan. Jadi kenapa perempuan Samaria ini mengatakan kami menyembah Allah di atas gunung ini? Karena ada peristiwa yang terjadi pada masa yang lalu. Walaupun asal usul mereka ini dari negara lain, tetapi mereka tinggal di Samaria, tetapi mereka juga menyembah Allah Israel. Di samping juga mereka menyembah Allah-Allah mereka masing-masing. Dan mungkin ada perkawinan campur juga di antara orang pendatang ini dengan orang Israel pada waktu itu, sehingga mereka menganggap mereka ini keturunan Abraham, mereka ini keturunan Yakub. Dalam Kejadian pasal 12 ayat 6 hingga 7, Abraham dia pergi dekat Syekhem, kemudian di tempat itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menempatkan diri kepadanya. Jadi di gunung itu mereka menyembah karena pada masa yang lalu Abraham mendirikan mezbah di situ dan menyembah Allah. Kemudian dalam Kejadian pasal 33 ayat 18 hingga 20, Yakub dia sampai ke Syekhem, kemudian membeli tanah itu bagi dirinya sendiri, kemudian dia mendirikan kemah di situ. Dan dinamainya lah tempat itu Allah Israel, Allah Israel ialah Allah. Jadi ada mezbah di gunung itu. Jadi perempuan apabila dia bercakap kami menyembah di gunung, itu karena dia merujuk keturunan nenek moyang Abraham dan Yakub. Jadi berbeza pendapat. Bagi orang Samaria, gunung inilah penyembahan itu.
Tetapi orang Israel, orang Yahudi anggap di Yerusalem lah tempat penyembahan itu. Jadi ada perbezaan pendapat di sini. Jadi ada pepatah mengatakan rambut sama hitam tapi hati apa? Rambut sama hitam tapi hati lain-lain. Maksudnya kita sama-sama manusia ada rambut yang hitam, tetapi hati lain-lain atau pemikiran kita itu berbeza. Tapi hari ini yang hitam pun pandai ada warna lain sudah kan? Jadi pepatah ini tidak boleh sudah rambut sama hitam. Hari ini banyak orang dye. Jadi tidak ada lagi yang hitam semua. Tapi maksud saya orang sama tetapi mempunyai pandangan yang berbeza. Jadi perbezaan pendapat boleh menjadi tembok yang menghalang orang mendengar dan percaya kepada Injil yang kita beritakan. Maka itu harus diruntuhkan. Apakah mungkin perbezaan-perbezaan yang ada pada hari ini? Kemungkinan ada perbezaan dari segi kepercayaan. Orang yang kita mau saksikan itu dia punya kepercayaan cara untuk memperoleh keselamatan itu tidak semestinya Yesus. Mungkin dia berpendapat cara keselamatan itu ada banyak cara. Dan salah satu daripadanya berbuat amal. Banyak-banyak berbuat amal supaya pada masa akan datang boleh masuk ke dalam surga. Tapi kita orang Kristen tidak percaya perbuatan amal. Kita percaya hanya Yesus yang menyelamatkan. Tetapi ada orang yang berbeza pandangan dengan kita. Mungkin juga dari segi kebudayaan yang tidak sama. Kalau orang Kedazan dusun, kebudayaan dulu-dulu, cakap dulu-dulu ya, budaya Tapai. Ketika para misionaris datang untuk memberitakan Injil, dan para misionaris mengatakan tapai itu dilarang minum. Lalu orang mengatakan saya tidak mau masuk Kristen karena orang Kristen tidak dibolehkan minum tapai. Berbeza pendapat sehingga ada penolakan. Atau mungkin juga ada adat istiadat. Kalau Kedazan dusun itu merujuk kepada sogit. Kalau berlaku sumbang atau ada sesuatu yang tidak pantas dalam masyarakat, sogit, darah binatang dipercik untuk menyejukkan bumi ini. Kalau tidak, itu para dewa marah dan tidak menurunkan hujan, kemarau panjang, habislah semua taman-tanaman. Begitulah pemikirannya. Jadi tidak mau masuk Kristen gara-gara gereja melarang adat istiadat sogit. Jadi mungkin ada banyak perkara juga yang menjadi perbezaan. Jadi ini yang menjadi halangan bagi kita. Bagaimana kita mau memberitakan Injil. Tetapi Yesus memberitahu perempuan Samaria itu bahwa tempat penyembahan fisikal di gunung atau di Yerusalem itu tidak penting. Kenapa? Karena Yesus sendiri telah membuka hadirat Allah. Dalam ayat ke-23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba saatnya bahwa penyembah-penyembah akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yesus memberitahu kepada perempuan Samaria itu bahwa bukan lagi tempat itu menjadi suatu yang penting untuk seseorang menyembah Allah. Bukan lagi di gunung, bukan lagi di Yerusalem. Yesus mengatakan saatnya akan datang dan sudah tiba. Orang boleh menyembah Allah pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Masa pandemik tahun 2020 sampai bila itu ya? 2021. Dalam sejarah gereja ditutup. Bukan 1 minggu, 2 minggu. Berbulan-bulan. Jadi adakah itu menghalang kita daripada tidak menyembah Tuhan?
Karena kita tidak dapat pergi ke gereja secara fisikal menghadir kebaktian seperti ini. Kita ada kebaktian online, kebaktian dalam talian. Kita masih boleh menyembah Tuhan di rumah masing-masing. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kenapa hal itu begitu? Kalau menurut perempuan ini, penyembahan itu hanya di gunung ini saja. Menurut orang Yahudi, penyembahan itu hanya di Yerusalem saja. Tetapi Yesus membuka hadirat Allah, sehingga kita boleh menyembah Dia pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Markus pasal 15 ayat 37 hingga 38. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, waktu Yesus sudah menyerahkan nyawanya, ketika itu tabir bait suci terbelah dari atas sampai ke bawah. Dalam bangunan bait suci ada beberapa ruang, ada beberapa bahagian. Ada bahagian untuk orang awam, ada bahagian untuk perempuan, ada bahagian untuk lelaki, ada bahagian untuk para imam. Jadi orang awam tidak boleh masuk ke dalam ruangan ini. Dan ada satu bahagian lagi yang paling depan disebut sebagai ruang Maha Kudus. Tidak sembarangan imam boleh masuk ke sana. Hanya yang dipilih pada tahun itu, imam besar yang boleh masuk ke dalam untuk mempersembahkan korban. Dan ada tabir yang menutupi. Tabir itu menjadi pemisah. Jadi orang tidak sembarangan boleh menghadap Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan di sini, ketika Yesus menyerahkan nyawanya, tabir di bait suci itu dari atas sampai ke bawah terkoyak. Apa maksudnya? Kalau dahulu orang tidak sembarangan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tetapi kali ini orang boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Karena Yesus, kematian Tuhan Yesus telah mengoyakkan tabir penghalang itu. Jadi di mana-manapun kita berada, kita masih boleh menyembah Tuhan. Oleh sebab itu, kata firman Tuhan, Ibrani pasal 4 ayat 14 hingga 16, khususnya ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghadap takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi Yesus sudah membuka jalan. Bagi perempuan Samaria agak mustahil. Karena bagi dia perbezaan pendapat, penyembahan itu hanya di gunung. Tetapi itu tidak ada lagi. Karena Yesus, mulai Yesus kita boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, pernah saya membawa satu rombongan pelajar. Mereka ini baru belajar 4 hukum rohani. Oh bukan. Ledakan penginjilan 3. Ini ada satu metode penginjilan. Lalu saya memimpin mereka bawa masuk ke dalam hutan, pergi ke kem kayu balak. Apabila sampai di tempat itu, kami melayani orang yang tidak sama bangsa. Tapi saya tidak sebutkan bangsanya apa ya. Dan apabila mereka mulai menginjil, saya perhatikan ada satu orang yang mengatakan mukanya tidak senang. Dan dia mengatakan seperti ini. Kalau di tempat kami katanya, lahir hari ini, esok masuk gereja. Lahir hari ini, esok masuk gereja. Maksudnya ibu bapak dia bawa dia pergi gereja lah. Dengan arti kata yang lain, dia tidak berasa senang karena ada aliran lain yang datang untuk menginjil dia. Karena perbezaan aliran. Saya ada di situ dan hikmat daripada Roh Kudus memberi kepada saya, sehingga saya mengatakan kepada dia, Pak,
Orang yang masuk surga itu orang yang percaya kepada Yesus. Tidak ada dalam Alkitab mengatakan aliran ini masuk ke surga. Aliran itu masuk ke surga. Aliran-aliran yang lain itu tidak masuk surga. Tidak ada. Yang masuk surga adalah orang yang percaya kepada Yesus. Dan setelah saya mengatakan itu baru lembut hatinya dan dia mendengar dan menerima pemberitaan Injil yang disampaikan. Karena masih muda mungkin dianggap dia ini sudah dewasa dan mungkin ada kekaguman atau taksub kepada alirannya seperti dia memandang rendah. Tapi setelah itu dia terbuka hatinya dan mendengar sehingga selesai dan memberi respon percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini cabarannya. Kita memberitakan Injil, mungkin orang itu tidak sependapat dengan kita. Tapi itu harus diruntuhkan. Ketiga dan yang terakhir, tembok keangkuhan. Dalam ayat 9 dan 12. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau orang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternakannya? Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Jadi dalam perbualan dengan Yesus, perempuan Samaria itu merasa bangga dengan latar belakang keturunannya. Dia itu orang Samaria, dia itu keturunan Yakub, dia itu keturunan Abraham. Tidak salah untuk merasa bangga kan? Kamu banggakan dengan bangsa kamu? Bangga atau tidak? Bangga atau tidak? Oh, kenapa saya tidak jadi orang putih ya, supaya kulit saya putih? Kenapa saya tidak jadi dilahirkan sebagai orang putih, mata saya biru? Kamu bangga dengan bangsa kamu sendiri? Ya, itulah cara Tuhan menciptakan kita. Kita lahir di mana-mana suku, semua suku itu pandangan mata Tuhan itu adalah berharga di mata Tuhan. Jadi perempuan ini berasa bangga, tetapi masalah dengan orang yang bangga, kalau tidak berhati-hati, kebanggaan itu boleh bertukar menjadi kesombongan, keangkuhan. Dan lebih malang daripada itu, apabila orang yang sudah angkuh tidak akan menyadari kelemahannya. Jadi ada satu kali Yesus memberikan perumpamaan dalam Lukas pasal 15 ayat 1 hingga 7. Dalam perumpamaan ini saya ringkaskan, ada pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus. Mereka ini mendengarkan Yesus. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka bersungut-sungut. Mereka heran kenapa Yesus menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Itu boleh menajiskan kesucian mereka. Sebagai orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan orang yang berdosa. Kemudian Yesus menceritakan satu perumpamaan. Kalau kamu ada 100 ekor domba, kemudian kamu kehilangan satu daripada domba-domba itu, apa yang kamu buat? Yesus menceritakan ada seorang yang kehilangan satu daripada 100 dombanya. Orang itu keluar mencari domba yang sesat itu sehingga menemukannya. Apabila sudah ditemukan, dia letak di atas bahunya, kembali ke rumah dengan gembira. Dan bukan itu saja, dia panggil sahabat-sahabatnya untuk meraihkan kegembiraannya karena domba yang satu itu sudah ditemukan semula. Dalam ayat 7, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Yesus mengatakan seluruh surga bersukacita. Walaupun yang bertobat itu
hanya satu orang saja. Lebih daripada sukacita 99 orang yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini mereka selalu memandang serong pelayanan Tuhan Yesus. Mereka selalu menganggap diri mereka benar, tetapi memandang orang lain berdosa. Pada suatu masa dalam pelayanan saya bertemu dengan seorang bapak. Apabila saya mulai menceritakan Yesus, bapak ini macam potong cerita saya. Dia mengatakan, saya ini seorang yang baik. Saya tidak pernah mencuri. Saya tidak pernah buat jahat kepada orang lain. Saya tidak pernah cakap bohong. Dalam hati saya, mana ada orang yang sempurna seperti itu kan? Apabila dia cakap dia tidak pernah cakap bohong, sebenarnya dia sedang bohong kepada saya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dia bangga kebaikannya. Sehingga bagi dia tidak perlu Yesus. Dia tidak perlu bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dianggap dirinya sudah baik. Jadi kesombongan yang seperti itu, keangkuhan yang seperti itu harus diruntuhkan. Yohanes pasal 4 ayat 16 hingga 18 kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Nah, perhatikan perempuan Semar yang bangga dengan latar belakang keturunannya. Tetapi ketika Yesus mengatakan kebenaran tentang diri perempuan ini, itu membuatkan matanya terbuka. Karena Yesus tahu siapa dirinya. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dia ada 5 suami. Mungkin kawin cerai sampai suami yang kelima. Kemudian cerai juga. Kemudian ada 1 orang lelaki tinggal bersama dengan dia, tetapi tidak ada ikatan perkawinan. Tinggal bersama, berkesedudukan. Itulah sebabnya perempuan ini apabila dia timba air, bukan pada waktu pagi, bukan pada waktu petang, pada tengah hari, di mana tidak ada orang timba air pada waktu itu. Karena dia malu dengan masyarakatnya. Dia dalam kesombongannya, pada mulanya dalam kebanggaannya, keangkuhannya. Tetapi apabila Yesus menunjukkan kebenaran, siapa dia itu mengubah sikapnya. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, hanya orang yang menyadari keadaannya berdosa, maka dia akan memberi respon terhadap Injil Tuhan yang kita beritakan. Misalnya dalam cerita anak yang hilang, Lukas pasal 15 ayat 11 hingga 20, anak yang hilang ini apabila dikatakan dia menyadari keadaannya, maka dia bertindak kembali ke pangkuan bapaknya. Apabila dia mendapatkan kekayaan, bahagian warisannya daripada bapaknya, dia menjual, kemudian tinggalkan keluarganya, pergi ke tempat yang jauh, hidup berfoya-foya, menghabiskan uang. Kemudian di negeri itu ada kelaparan, sehingga dia tidak ada uang, dia melarat, dia memberi makan babi. Orang Yahudi mana boleh kasih makan babi? Babi itu haram. Tapi bayangkan, anak ini sudah terdesak. Masa dia duduk-duduk, barulah dia ada kesadaran, menyadari bahwa kalau di tempat ini dia hampir mati. Tapi di rumah bapaknya, pekerja yang bekerja di rumah bapaknya cukup makanan. Dan apabila dia sadar, itu membuatkan dia bertindak untuk kembali ke pangkuan bapaknya.
Dan contoh yang kedua kita boleh melihat orang Farisi dan pemungut cukai. Apabila mereka datang berdoa di bait suci. Lukas pasal 18 ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh bahkan tidak berani menegada ke langit. Melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Ini doa pemungut cukai. Tetapi orang Farisi itu apa yang dia lakukan? Dia berdoa, dia memuji kebaikannya. Dan dia mengatakan, saya ini baik. Bukan seperti pemungut cukai ini. Tetapi pada akhirnya doa siapa yang didengar oleh Tuhan? Bukan doa orang Farisi itu, walaupun dia berpuasa 2 kali dalam seminggu memberikan persembahannya dan sebagainya. Tetapi justru orang yang menyadari keadaan dirinya yang berdosa, itu doanya didengar oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini cabarannya. Selagi orang itu angkuh, dia tidak sadar bahwa sebenarnya dia orang berdosa yang memerlukan penyelamatan, tetapi mengeraskan hatinya, memang itu menjadi tembok yang menghalang berita Injil daripada diterima. Tetapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, seperti yang saya katakan, Injil itu kekuatan Allah. Injil itu berkuasa meruntuhkan tembok perseteruan, tembok perbezaan, dan tembok keangkuhan yang menghalang orang percaya dan menerima Injil penyelamatan Allah. Bukan kita yang pandai berkata-kata, bukan kita pintar sehingga kita boleh memujuk hati orang untuk percaya Injil yang kita beritakan. Bukan kita, tetapi itu adalah pekerjaan Roh Kudus Tuhan. Campus Crusade. Dulu ini Campus Crusade, mereka ada fokus memberitakan Injil melalui penayangan film Yesus, masuk ke kampung-kampung dan sebagainya. Mereka juga ada satu buku yang panggil 4 Hukum Rohani, buku penginjilan. Dan moto mereka, slogan mereka itu hanya memberitakan Injil, hasilnya terpulang kepada Tuhan. Maksudnya mereka memberitakan Injil, mereka lakukan bahagian mereka, dan Tuhan lakukan bahagian Tuhan. Itu pekerjaan Roh Kudus yang membuatkan hati orang yang mendengar itu terbuka. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita hanya sampaikan walaupun ada 3 tembok ini. Tapi kita hanya sampaikan dengan harapan bahwa Roh Kudus Tuhan akan bekerja dalam hidup orang itu sehingga 3 tembok ini akan diruntuhkan dan orang itu sedia mendengar dan percaya kepada Yesus. Persoalannya pada hari ini saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, maukah Anda dan bersediakah Anda untuk menjadi alat Tuhan yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil? Mau atau tidak? Maukah Anda bersaksi, menceritakan Yesus kepada orang-orang di sekeliling Anda, dalam keluarga, jiran-jiran Anda, rakan-rakan Anda, dan sebagainya? Maukah Anda menjadi saksi Kristus? Mau? Saya tanya ini, mau atau tidak? Tidak ada jawaban ya. Maukah Anda bersaksi tentang Kristus kepada orang yang mungkin memusuhi Anda? Maukah Anda memberitakan Injil, menceritakan Yesus kepada orang yang berbeza kepercayaan dan pendapat dengan Anda? Maukah Anda memberitakan Injil kepada orang yang angkuh karena menganggap dirinya baik? Bagian kita, beritakan saja. Hasilnya terpulang kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang mampu melembutkan hati orang yang keras sekalipun. Hanya Tuhan, itu bukan kita. Tetapi kita hanya menjalankan
panggilan Tuhan dalam hidup kita, yaitu memberitakan Injil. Nah, saya mau baca Matius pasal 28 ayat 19 hingga 20 supaya memperingatkan kita amanat agung Tuhan Yesus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah tanggung jawab kita. Bahagian kita bersaksi dan selebihnya Tuhan akan meruntuhkan ketiga-tiga tembok penghalang itu sehingga orang itu akan percaya dan menerima Yesus melalui kesaksian kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Engkau memberi teladan dalam hal memenangkan jiwa bagi kerajaan Allah. Dan sebelum Engkau kembali ke surga, Engkau memberikan amanat agung ini kepada kami. Supaya kami pergi menjadikan semua bangsa sebagai murid Kristus. Dalam hal memberitakan Injil pasti ada penghalang yang menyebabkan orang mengeraskan hati untuk tidak menerima Injil kebenaran. Injil yang menyelamatkan itu. Tapi kami berdoa, ya Tuhan, hanya kami melakukan bahagian kami sebagai alat Tuhan untuk menyampaikan, dan selebihnya itu adalah pekerjaan Tuhan sendiri. Dan itu sudah terbukti bagaimana orang-orang yang kami saksikan sebelum ini, mereka berespon untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan penyelamat mereka. Bukan karena kami yang bijak berkata-kata, tetapi karena pekerjaan Roh Kudus Tuhan sendiri. Ingatkan kami selalu dan pada bila-bila masa atau di mana-mana saja, jika ada peluang bagi kami untuk menyaksikan Kristus, kami menyaksikan itu kepada orang yang memerlukan penyelamatan yang hanya ada di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.